Jemaat Maha Tuhan, sungguh ada sukacita yang besar karena Tuhan perjumpakan kita melalui pelayanan ini. Pelayanan ini kiranya diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang melalui pemberitaan firman dari bacaan MTPJ Gemim tanggal 28 Agustus sampai 3 September 2022 yang dibaca dari Ibrani 13 ayat 17 sampai 25. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, dan oleh sebab itu, Engkau yang adalah sumber kebenaran, Engkau yang adalah firman, biar Engkau yang beritahukan kehendak-Mu melalui bagian firman yang akan kami baca saat ini dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai 25. Ya Allah Roh Kudus, tuntun bimbing kami, baik hamba-Mu dan semua yang mengikuti pelayanan firman ini, supaya betul-betul kami memahami firman bukan berdasar hikmat dunia ini, tapi berdasar hikmat yang Engkau ada anugerahkan kepada setiap kami. Ke dalam kuasa-Mu ya Bapa, hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Ibrani 13 ayat 17 sampai 25 begini dikatakan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, kitab Ibrani ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar Palestina. Karena iman kepada Yesus Kristus, mereka menghadapi tekanan, penderitaan, penindasan, dan penganiayaan. Harta mereka dirampas. Itu dicatat Ibrani 10 ayat 32 sampai 34. Menghadapi situasi sulit ini, ada yang tak kuat, tak mampu bertahan dan berjuang.
Mereka mundur dan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah dengan Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Umat diingatkan, dinasihati, dan dikuatkan agar jangan mengundurkan diri, jangan melepaskan kepercayaan kepada Allah. Umat harus tetap tabah, tekun, jangan putus asa, tetap berpengharapan teguh kepada Allah. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Pengharapan kepada Allah bagaikan sau yang kuat dan aman. Ibrani 6 ayat 19. Sambil berpegang dan meyakini perkataan Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Juga nanti dilihat dalam Ulangan 31 ayat 6 dan 8. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ibrani 13 ayat 6. Mazmur 118 ayat 6 nanti dibaca. Dialah Allah di dalam Yesus Kristus, Dia yang terus menolong, yang tidak pernah berubah, tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Karena itu umat Tuhan yang berada di tengah penderitaan dinasihati agar, pertama, umat diajak untuk saling mendoakan, termasuk juga mendoakan terus-menerus untuk pelayan Tuhan yang memiliki hati nurani, memiliki keinginan untuk melakukan yang baik. Ayat 18 dan 19. Yang kedua, umat diajak untuk saling menghargai, menghormati, dan mentaati para pemimpin yang bekerja keras, yang berjaga-jaga dan bertanggung jawab atas jiwamu, supaya mereka bekerja dengan sukacita, dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Taat, mentaati adalah terjemahan dari kata kerja Ibrani samabi yang berarti mendengar. Nanti juga bisa dilihat dalam Yesaya 42 ayat 23. Dan umat diajak untuk memegang perintah. Yang berikut kata tunduklah, mengakui kekuasaan seseorang, tunduk atau menyerah, takluk kepada pemimpin, penguasa. Firman Tuhan disampaikan kepada umat supaya umat bukan hanya mendengar atau memegang teguh nasihat yang disampaikan, tetapi umat harus berani mengakui dan menaklukkan, menyerahkan diri kepada pemimpin, kepada penguasa. Inilah gambaran ketaatan Kristus kepada Allah. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Pemimpin yang dimaksud menunjuk pada pemimpin-pemimpin yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Ibrani 13 ayat 7a mencatat itu. Mereka yang telah memelihara iman dan telah menjadi contoh, menjadi teladan dalam kehidupan umat. Ibrani 13 ayat 7b. Dikatakan para pemimpin bekerja berat, bekerja keras, berjaga-jaga atas jiwamu. Ibrani 13 ayat 17b, kata berjaga-jaga adalah tidak tidur semalam suntuk, bersiap-siap, bersiap sedia, berawas-awas, berhati-hati. Inilah tugas seorang pemimpin umat Allah. Dan karena itu umat harus hargai, hormati. Hal lain dikatakan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab. Ibrani 13 ayat 17c. Kata bertanggung jawab artinya berkewajiban menanggung, memikul
bertanggung jawab, menanggung segala sesuatu. Yang ketiga, umat diarahkan untuk berpengharapan kepada Allah yang telah membangkitkan dari antara orang mati Gembala Agung, yaitu Yesus Tuhan kita, supaya Dia memperlengkapi umat dengan segala yang baik untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang berkenan kepadanya, sehingga mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ayat 20 dan 21. Poin yang keempat, Paulus berharap agar nasihat yang disampaikan kepada umat dapat diterima, disambut dengan rela hati, diterima dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan sukacita, sekalipun pendek, dan diakhiri dengan menyampaikan salam kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus kepada semua pemimpin yang berjeri lelah dan kepada semua persekutuan umat. Ayat 22 sampai 25 bacaan kita tadi. Jemaat Maha Tuhan, berefleksi dari kebenaran firman ini, kepada kita disampaikan bahwa pertama, hidup beriman kepada Tuhan harus siap menghadapi tantangan, penderitaan, sama dengan umat Tuhan dalam konteks kitab Ibrani ini. Karena iman kepada Kristus, mereka harus mengalami berbagai tantangan dan penderitaan. Itu yang dikatakan oleh Yesus, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Di Matius 16 ayat 24 dan juga Markus 8 ayat 34, Lukas 9 ayat 23. Kita tak luput dari tantangan dan penderitaan, mulai di tengah keluarga, di tengah pelayanan, di tempat kerja, di tengah pergaulan, dan di mana saja. Firman Tuhan mengingatkan dan menguatkan, jangan putus asa. Tetap berpengharapan teguh kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan tidak akan meninggalkan. Dia selalu menyertai, Dia pasti menolong kita. Apapun persoalan kita, Dia sanggup menolong kita. Yang kedua, dalam menghadapi berbagai tantangan, hendaklah kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mendoakan pemimpin-pemimpin, dan bahkan mendoakan anggota jemaat, mendoakan siapa saja yang berada di tengah pergumulan karena iman kepada Kristus. Doa dilakukan secara kontinu, bukan cuma temporer. Kita terus dan terus saling mendoakan. Doa adalah kekuatan yang memberi semangat baru, yang mendatangkan kemenangan. Yang ketiga, umat diajak untuk saling menguatkan, saling memotivasi, saling menghargai, menghormati, serta mentaati para pemimpin, para pelayan Tuhan yang telah bekerja keras, berjaga-jaga, dan bertanggung jawab atas kehidupan rohani anggota jemaat, agar mereka dapat bekerja dengan semangat, dengan sukacita, dan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Jangan terjadi sebaliknya. Para pemimpin, para pelayan Tuhan telah berusaha, bekerja keras, tidak mengenal lelah siang dan malam, bahkan terkadang tidak tidur karena melayani, mendoakan anggota jemaat. Yang didapat bukanlah penghargaan dan penghormatan, tapi terkadang diremehkan, dilecehkan, dicari-cari kekurangan dan kelemahan untuk dipersalahkan dan dijatuhkan. Karena itu firman Allah dengan tegas disampaikan, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. 1 Tawarik 16 ayat 22, Mazmur 105 ayat 15. Malah pemimpin, pelayan yang sudah bekerja keras, berjerih payah, berkhotbah dan mengajar, patut
dihormati 2 kali lipat. 1 Timotius 5 ayat 17. Poin yang keempat disampaikan, setiap nasihat yang baik, yang bersumber dari Tuhan, apakah nasihat itu disampaikan oleh siapa saja dalam rangka menuntun kita, hendaklah nasihat itu dapat diterima, disambut dengan rela hati, diterima dengan tulus ikhlas, diterima dengan sukacita untuk dilakukan, sehingga apa yang dilakukan mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi Allah. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan lagi. Biar kebenaran firman ini memperkaya dan memperlengkapi kami, sekaligus menguatkan bagi saudara-saudara yang menghadapi berbagai tantangan pergumulan karena iman kepada Yesus Kristus. Sehingga kami tidak akan menyerah, tapi kami akan tetap kuat, teguh di dalam Tuhan, dan pada akhirnya kami meraih kemenangan karena ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan. Biar firman ini memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan-pelayan yang akan melaksanakan kerja pelayanan, dan diberkati semua yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike Manado, dimanapun mereka berada. Biar Tuhan terus perlengkapi dan perlengkapi, dan Tuhan kuatkan manakala menghadapi berbagai tantangan. Tuhan menangkan kami semua, dan diberkati tim multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado bersama keluarga mereka, dan bahkan Tuhan berkati perangkat pelayan dan bahkan juga pelayanan di jemaat ini dilancarkan, sukseskan, seluruh anggota jemaat diberkati. Terpuji namamu Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu luar biasa. Ikutilah terus supaya kita semakin memperlengkapi diri untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan pada akhirnya kita semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah lebat di dalam Tuhan. Dan Tuhan dipuji, ditinggikan, kini dan seterusnya. Amin. Dreams. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.